Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifa Ariskia dengan NPM 218 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban terkait dengan studi kasus yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar untuk memberi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan. Yuk mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada apa saja keunggulan dan kelemahan dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi teman-teman, media pembelajaran berbasis teknologi itu memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan metode konvensional. Contohnya itu seperti dalam metode ceramah atau dalam buku teksnya. Nah, keunggulannya itu antara lain yang pertama itu ada penyampaian materi menjadi lebih menarik. Yang kedua itu gaya belajarnya itu lebih interaktif dan yang ketiga itu pastinya dapat mudah dipahami oleh siswa. Misalnya nih, melalui video animasi atau aplikasi edukatif, nah di sini itu siswa dapat melihat langsung contoh sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti tolong menolong atau menghormati perbedaan. Namun teman-teman, di samping banyaknya keunggulan, tentu saja ada kelemahan. Nah, media teknologi itu memiliki kelemahan yaitu antara lain membutuhkan perangkat pendukung seperti proyektor, komputer, atau akses internet. Nah, biasanya di sekolah-sekolah dasar di daerah pedesaan hal ini tuh bisa menjadi sebuah kendala. Selain itu, tidak semua guru maupun siswa itu terbiasa menggunakan teknologi, sehingga perlu adanya pendampingan dan juga pelatihan secara khusus. Selanjutnya, soal kedua yaitu bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Jadi, dalam meningkatkan pemahaman, media pembelajaran berbasis teknologi itu sangat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama dalam pembelajaran PPKN yang mengandung nilai-nilai abstrak. Nah, dengan menggunakan media, contohnya itu seperti video animasi, nah di sini itu anak-anak itu bisa melihat langsung bagaimana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nih, sebuah video yang menampilkan tokoh anak-anak yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, visual dan cerita seperti ini itu dapat membuat siswa lebih cepat memahami makna gotong royong sebagai salah satu bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi media pembelajaran itu tidak hanya membuat proses belajar lebih menyenangkan, tetapi juga lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah apa tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan media pembelajaran berbasis teknologi? Jadi, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan media pembelajaran berbasis teknologi antara lain itu yang pertama adanya keterbatasan fasilitas. Contohnya seperti perangkat elektronik dan juga jaringan internet. Nah, selain itu, guru juga itu perlu memerlukan waktu dan juga keterampilan khusus untuk mempersiapkan media yang sesuai dengan usia dan juga tingkat pemahaman anak sekolah dasar. Nah, sementara itu, siswa pun perlu dibimbing agar mereka itu dapat menggunakan media tersebut dengan baik dan tidak terdistraksi oleh hal-hal yang kurang relevan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur efektivitas media pembelajaran yang digunakan dalam studi kasus ini. Jadi teman-teman, dalam mengukur efektivitas media pembelajaran itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, yaitu dengan membandingkan hasil belajar siswa sesudah dan sebelum penggunaan media tersebut dilakukan. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana partisipasi aktif
siswa itu saat pembelajaran berlangsung, atau dengan memberikan sebuah angket dan juga wawancara kepada siswa dan juga guru mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan media tersebut. Nah, dengan cara-cara ini kita bisa menilai dan juga melihat nih sejauh mana media pembelajaran itu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah, jika Anda adalah seorang pengembang media pembelajaran, inovasi apa yang dapat Anda tawarkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar? Mungkin jika saya menjadi seorang pengembang media pembelajaran, mungkin saya ingin membuat sebuah aplikasi atau game edukasi terkait dengan pembelajaran PPKN yang berbasis permainan sederhana, di mana di dalamnya itu terdapat game edukatif yang berisi tantangan untuk menyelesaikan misi-misi kebaikan seperti menolong teman, menghargai perbedaan, atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, game ini tuh nantinya bisa dimainkan secara offline dan menggunakan tokoh anak-anak Indonesia agar siswa itu merasa lebih dekat dan juga terlibat terhadap sekitar. Nah, dengan pendekatan seperti ini itu, nilai-nilai Pancasila itu dapat bisa diserap dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia anak-anak. Baik teman-teman, demikian tadi pemaparan jawaban terkait dengan studi kasus efektivitas penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih juga atas perhatian.